Merdeka, usaha Ahok tak sia-sia, Pertamina cetak laba 2,6 triliun rupiah. PT Pertamina Persero mencatatkan laba bersih sebesar 183 juta US dollar atau setara dengan 2,6 triliun rupiah pada semester 1 2021. Perolehan itu membawanya keluar dari kerugian setelah periode yang sama tahun lalu rugi 768 juta US dollar. PJS Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, dengan perhitungan itu maka Pertamina berhasil meningkatkan laba sebesar 951 juta US dollar atau setara dengan 13,6 triliun rupiah. Kinerja positif ini didorong dari pertumbuhan sisi penjualan yang mencapai 25 miliar US dollar dan EBITDA 3,3 miliar US dollar. Fajriyah menjelaskan dampak pandemi yang berkepanjangan masih sangat dirasakan Pertamina sepanjang tahun 2021. Fluktuasi harga minyak mentah sangat berpengaruh pada kinerja Pertamina Indonesia Crude Price atau ICP meningkat hampir 2 kali lipat dari 36,5 US dollar per Juni 2020 dibanding 70,06 US dollar per Juni 2021. Peningkatan pendapatan dan laba dari sektor hulu produksi hulu migas Pertamina mencapai target sebesar 850.000 barel setara minyak per hari. Dengan kenaikan ICP serta efisiensi pada biaya pengembangan dan biaya produksi, sektor hulu mencatat pendapatan dan laba di atas target. Peningkatan volume penjualan BBM dari sisi penjualan di hilir, permintaan BBM berangsur pulih walaupun masih lebih rendah dari kondisi normal sebelum pandemi COVID-19. Sampai dengan Juni 2021, demand BBM rata-rata tercatat 126.000 kiloliter per hari atau meningkat sekitar 8% dari Juni 2020 yang sekitar 116.000 kiloliter per hari. Namun angka tersebut masih lebih rendah sekitar 6% dari demand normal sebelum pandemi di tahun 2019. Tingginya harga minyak memberikan tekanan signifikan atas beban pokok produksi BBM. Walaupun demikian, sampai saat ini Pertamina tidak menaikkan harga BBM karena pertimbangan penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19. Sementara badan usaha BBM lainnya telah beberapa kali menaikkan harga jual BBM-nya sejak awal tahun 2021. Efisiensi biaya dan revenue enhancement untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghadapi situasi yang penuh tantangan ini, lanjut Fajriyah, Direksi Komisaris dan Pekerja Pertamina tidak tinggal diam dan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk peningkatan pendapatan dan juga efisiensi di seluruh lini. Upaya revenue enhancement sebagai tambahan menopang pendapatan perusahaan, tutur Fajriyah. Pertamina mendorong seluruh subholding dan anak usaha memperkuat kinerja operasional diantaranya melalui peningkatan produksi dan lifting serta peningkatan monetisasi gas di seluruh wilayah kerja sektor hulu migas, termasuk akselerasi rencana kerja yang agresif dan masif di WK atau wilayah kerja rokan yang per 9 Agustus 2021 telah dikelola oleh Pertamina. Optimasi produksi di kilang dengan produksi bernilai tinggi dan meningkatkan penjualan produk kilang dan petrokimia baik di dalam negeri maupun ekspor ke pasar luar negeri. Akselerasi pembangunan PLTS baik di lingkungan Pertamina maupun pasar eksternal serta memperkuat ekosistem baterai melalui aktivasi swapping dan charging EV baterai di SPKLU yang terintegrasi dengan SPBU. Akselerasi komersial LNG dan optimalisasi infrastruktur Arun sebagai pusat distribusi di kawasan Asia. Peluang tambahan revenue atas penyewaan kapal dan jasa logistik ke eksternal Pertamina untuk kargo LPG, BBM, serta petrokimia. Sedangkan untuk program efisiensi Pertamina dengan serius berkomitmen melakukan berbagai optimalisasi, diantaranya melalui reformasi pola operasi supply chain crude, BBM, dan LPG. Regionalisasi di subholding upstream dari tahap perencanaan sampai eksekusi untuk optimasi sharing resource. Fleksibilitas pengadaan crude untuk meningkatkan gross refining margin. Preventive maintenance di seluruh kilang, sentralisasi procurement, penurunan IOSES dengan menerapkan digitalisasi, serta implementasi new ways of working atau agile working. Dengan upaya strategis dan terobosan manajemen di semua sektor bisnis, Pertamina berharap dapat melewati tahun kedua pandemi COVID-19 dengan kinerja yang tetap positif. Di samping berkomitmen menjalankan amanah, menjaga ketahanan dan layanan energi nasional, Pertamina juga menjalankan peran menggerakkan ekonomi nasional, memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk negara dan masyarakat, tidak hanya berorientasi profit semata. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Erlangga Hartarto, si kuda hitam berpeluang lebih. Ditulis oleh Mr. Naibaho di seaworld.com.
Cerita baliho ternyata lebih seksi diperbincangkan daripada cerita kelebihan bayar ala Anies Baswedan yang kalau ketahuan akan dikembalikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sehingga tidak dianggap korupsi. Bahkan sekarang viral mural 404 not found yang membuat warga waras geram dengan perbuatan si pelukis mural tersebut. Bicara tentang baliho dan tujuannya yang langsung enteng dianggap dan diartikan oleh kaum awam untuk kepentingan politik di tahun 2024. Maka sekarang kita lihat ketua partai berlomba-lomba memasang baliho. Di antaranya adalah Airlangga Hartarto atau AHA, Ketua Umum Partai Golkar. Tidak mau kalah dengan Puan Maharani dan Gus Muhaimin alias Caimin maupun AHY. Baliho Airlangga Hartarto juga menghiasi ruang publik kota Anda maupun kota saya untuk mengenalkan dirinya yang memang sudah terkenal, tetapi pengen dikenal orang banyak untuk kepentingan 2024. Dan saya ingin menyoroti peluang AHY alias Airlangga Hartarto ini, yang memang sepertinya maju dengan predikat kuda hitam yang akan meramaikan dunia pencapresan di tahun 2024 nanti. Ancang-ancang sudah ada, yaitu baliho dan sederet prestasi sebagai pendukung atau portofolio menuju 2024. Walau saya bukan penyuka atau pendukung Airlangga, tetapi melihat gelagatnya dan belum direstuinya seorang Ganjar untuk maju, maka langkah si kuda hitam Airlangga Hartarto pun sepertinya akan menjadi pembeda dan meramaikan pilihan. Daripada memilih si Anies atau AHY, mending kita melirik sosok yang satu ini. Airlangga Hartarto adalah kuda hitam bakal capres dengan kadar hitam yang makin berkurang, berganti warna terang yang makin jelas, warna menuju pencapresan 2024 melalui baliho-balihonya di seluruh Indonesia. Betapa tidak? Awalnya AHY kurang diperhitungkan, tetapi makin kesini makin menjanjikan peluang menantang Prabowo maupun capres lain yang elektabilitasnya naik. Seiring gelagat Ganjar Pranowo tidak mendapat restu dari partainya, posisi Ganjar makin ringkih. Dia bukan siapa-siapa di partai. Mirip Jokowi pada 2014 lalu, bedanya Jokowi disayang partainya. Selain itu, taji AHA makin tajam dengan sederet prestasi jabatan mentereng, mulai dari Ketua Umum Partai Golkar, Menko Perekonomian, dan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN. Dengan rantai komando seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebagai Ketua KPCPEN, AHA berwenang memerintahkan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk, misalnya, memperketat penanganan COVID-19 termasuk memperketat PPKM. Sebagai jenderal andalan Presiden Jokowi dalam perang melawan COVID-19, AHA menunjukkan prestasi dengan ketegasan pemberlakuan PPKM Jawa, Bali, dan beberapa daerah di Indonesia. Upayanya mulai menunjukkan hasil, laju COVID-19 mulai terkendali. AHA nampak bertangan emas. Apa saja jabatan yang dipegangnya menunjukkan prestasi yang membanggakan Presiden Jokowi. Sebagai Menko Perekonomian, AHA sukses mengantarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2021 melejit hingga 7,07%, dan ini terbaik di kawasan ASEAN. Kinerja ekspor Indonesia juga menunjukkan angka yang luar biasa di tengah gempuran pandemi. Data Badan Pusat Statistik ekspor Indonesia bulan Juni lalu naik 54,46% dibandingkan bulan Juni 2020 lalu. Dari semua calon penerus Presiden Jokowi yang paling mungkin meneruskan agenda pembangunan besar-besaran yang dijalankan Jokowi, sejauh ini hanya AHA. AHA berpengalaman komplit dan menunjukkan prestasi jelas dan terukur yang disenangi Presiden Jokowi. Ganjar juga berprestasi tapi dalam lingkup lebih kecil dibandingkan AHA. Bedanya lagi, posisi politik tawar Ganjar sangat lemah. Butuh kekuatan politik besar untuk melanjutkan agenda pembangunan Presiden Jokowi menuju Indonesia negara maju di tahun 2024. Ganjar Pranowo tidak memiliki ini. Digoyang kaki tangan Puan Maharani saja sudah oleng. Lantas bagaimana dengan Puan, yang notabene adalah putri mahkota partai? Puan punya tunggangan partai, punya benteng dengan predikat cucu Bung Karno dan putri ketua umum partai. Tapi tidak cukup punya dukungan masyarakat luas dan diragukan mendapatkan dukungan Presiden Jokowi. Sebaliknya, AHA nampak mendapatkan kepercayaan makin besar dari Presiden Jokowi. Jabatan dan posisi penting secara politik terus diberikan oleh Presiden. Terbaru, AHA menemui Gibran dengan modus memberikan bantuan untuk warga Solo. Di tengah perang baliho pencapresan 2024, resistensi publik terhadap baliho AHA tetap ada, tapi tidak sesengit resistensi terhadap baliho Puan Maharani. Kalau Ganjar memang tidak pasang baliho. Memang masih banyak variabel politik perlu dikalkulasi menuju Pilpres 2024. Akan tetapi titik pijak awal AHA dinilai lebih baik dibandingkan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Bahkan bisa jadi AHA berhasil ikut konsentrasi dan mengalahkan Prabowo.
Eits, jangan tersinggung dulu, ini hanya analisis pribadi, bukan pendukung AHA, apalagi AHY atau Anies.